Ini harus dengan akun kepala sekolah. Jadi teman-teman bisa login dengan SSO. Survei penggunaan aplikasi Siplah. Saat ini tim peneliti di Kemdikbud melalui pusat penelitian kebijakan atau Puslitjak ya. Kemudian mouse-nya pertinjau ya, disuruh lihat lagi lah pilihan-pilihan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan membahas lagi tentang masalah Siplah ya, Sistem Informasi Pembelajaran Sekolah. Jadi kita langsung saja ke webnya ya. Jadi teman-teman, di sini kita akan melakukan yang namanya survei, dan survei ini ya kalau kita bilang wajib ya kalau bisa diisi ya, tapi kalau memang tidak diisi ya nggak apa-apa juga, tidak akan pengaruh ke apa-apa. Cuman saya sarankan di sini diisi ya. Jadi teman-teman di sini bisa menyampaikan dan bisa menilai ya sejauh mana sistem Siplah ini sudah dijalankan oleh tim Kemdikbud. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, jadi teman-teman bisa nanti kunjungi ya channel saya di YouTube ataupun dengan klik subscribe ya untuk berlangganan berita apabila saya mengupdate video yang terbaru. Oke, langsung saja kita ke Chrome. Kemudian teman-teman klik di sini survei pengembangan Kemdikbud Go ID ya. Jadi seperti ini surveinya. Kemudian kita klik. Nah, di sini teman-teman login dengan data Dapodik, bisa juga dengan SSO ya, dan di sini yang bisa login itu dengan SSO kepala sekolah ya, jadi tidak bisa dengan akun Dapodiknya ya. Oke, langsung kita dengan SSO di sini kepala sekolah. Tapi kalau teman-teman klik di sini ya, di sini diminta NPSN, kemudian NIK ya, kemudian NUPTK. Jadi bisa juga melalui ini dengan NPSN, NIK dan NUPTK ya. Dan di sini harus dengan akun kepala sekolah. Jadi teman-teman bisa login dengan SSO dengan akun kepala sekolahnya. Nah, kemudian masukkan email dan password kepala sekolahnya. Nah, kemudian pilih aja atas atau bawah ya. Saya pilih yang atas. Nah, di sini teman-teman sudah dikatakan survei penggunaan aplikasi Siplah. Saat ini tim peneliti di Kemdikbud melalui pusat penelitian kebijakan atau Puslitjak ya, sedang melaksanakan survei terkait pengalaman sekolah dalam proses pengadaan kebutuhan sekolah, termasuk pengalaman pembelian kebutuhan sekolah di rekanan atau toko offline, dan juga penggunaan aplikasi Siplah untuk yang pernah menggunakannya. Survei ini bertujuan untuk mendapatkan informasi berupa masukan dan pengalaman, serta digunakan untuk perbaikan dan pengembangan proses pengadaan kebutuhan sekolah dan juga pengembangan aplikasi Siplah. Jadi maksud survei di sini adalah untuk mendapatkan informasi ya, masukan atau pengalaman kita sebagai sekolah dalam menggunakan aplikasi Siplah ini ya. Nanti kita akan lihat surveinya seperti apa. Kemudian survei ini membutuhkan waktu kira-kira 10 menit ya. Kami berharap Bapak Ibu dapat berpartisipasi untuk mengisi survei ini. Data yang Bapak Ibu berikan akan kami jamin kerahasiaannya, dan data tersebut tidak berpengaruh terhadap kinerja lembaga Bapak Ibu. Jadi ini tidak pengaruh ke sekolah ya, apabila bagus atau tidaknya mengisi yang namanya survei ya kan, bagus atau tidaknya tanggapan satuan pendidikan terhadap proses Siplah ini. Kemudian karena hanya digunakan untuk pengembangan, karena ya nanti data yang kita isi itu akan digunakan untuk pengembangan dan perbaikan proses pengadaan kebutuhan sekolah. Nah, di sini kesempatan Bapak Ibu untuk mengisi survei ini ya, kalau memang ada keluhan-keluhan nanti ataupun masukan bisa disampaikan dalam survei ini. Dan pengembangan aplikasi Siplah ya. Kami mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada personil satuan pendidikan yang sudah melaksanakan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan sekolah dengan mengisi survei ini. Nah,
Bapak Ibu, terima kasih telah berkontribusi banyak terhadap pengembangan proses pengadaan kebutuhan sekolah di seluruh Indonesia. Salam hormat kami, tim peneliti Puslitjat. Jadi seperti itu. Dan ini adalah data-data sekolah kita dan kepala sekolahnya, ya. Oke, kita klik selanjutnya. Nah, di sini teman-teman, apakah Bapak Ibu pernah mencoba menggunakan Siplah untuk belanja kebutuhan sekolah? Ya, apakah pernah mencoba? Ya, misalkan ada teman-teman di satuan pendidikannya pernah berbelanja dengan Siplah untuk kebutuhan sekolah. Ya, kalau kita pernah, ya, kita kemarin tuh beli laptop, beli ya banyak lah. Ya, kalau kita klik, kalau tidak klik di tidak, kalau ya klik di ya, maka nanti pilihannya akan seperti ini. Nah, selama 2020 berapa kali sekolah atau Bapak Ibu melakukan pengadaan barang dan jasa atau pembayaran tagihan untuk kebutuhan sekolah. Jadi di sini yang dikatakan adalah berapa kali, ya. Berapa kali satuan pendidikan Bapak Ibu, ya, itu pernah melakukan yang namanya pembelanjaan atau pengadaan barang atau jasa melalui Siplah tahun 2020, ya, bukan tahun 2021. Oke, saya akan lihat, ya, 2020 saya berapa kali pengadaan di Siplah. Oke, kita buka. Jadi Siplah ini cukup banyak, ya, teman-teman, ya. Ada siplahbelanja.com, ada Blibli, ya. Kemarin itu saya sempat transaksi itu di Blibli. Oke, saya masuk akun dengan akun kepala sekolah juga, ya. Jadi pastikan teman-teman ketika kepala sekolah itu ada pelaksana PBJ-nya, ya. Kalaupun ditambah di akun pengguna Dapodik, ya, karena banyak sekali teman-teman yang kemarin menanyakan di apa namanya di video saya yang di Siplah itu, ya. Misalkan Pak Mun Siplah, teman-teman klik di Google, ketik di Google, apa di YouTube, itu akan dapat ini, ya, cara belanja di sini di Siplah. Kemudian di pesanan saya ini ada 5 di sini, ya, daftar pesanan. Nah, sini ada yang apanya saya batalkan juga. Ini yang sukses 1, 2, 3, ya. Jadi 3 di tahun 2020. Lihat tanggalnya, ya, teman-teman. Kemudian di sini 3, ya, 3, oke. 3 ini 2021, ya. Yang ini 2021. Berarti kita pernah belanja 1, 2, 3 kali. Kemudian kita buka di Siplah yang lain, bukan yang Blibli, ya, tapi Siplah ini, siplahbelanja.com, karena Siplah ini cukup banyak, ya. Jadi yang udah sering belanja di Siplah itu udah sering. Kemudian kita masuk dengan aplikasi Dapodik, kita pilih server 1, masuk dengan akun kepala sekolah lagi, kemudian kita pilih kepala sekolah, kemudian klik lagi masuk via Dapodik. Nah, di sini kita lihat, ya, berarti 1, berarti di sana 3, di sini 1, berarti totalnya 5 kali. Kita isi 5 di sini. Kemudian pilihlah pernyataan yang paling sesuai dengan sekolah Bapak Ibu, artinya yang sering, ya. Apakah kita menggunakan Siplah secara keseluruhan dalam pembelian barang dan jasa, atau di atas 60%. Jadi kita tulis di sini 50%, artinya masih jarang sekali kita menggunakan Siplah dalam membelanja, ya. Ya, teman-teman sesuaikan dengan apa namanya satuan pendidikan teman-teman, ya. Kemudian yang ketiga, apa saran Bapak Ibu dalam pengadaan kebutuhan sekolah? Jadi kita di sini bisa apa peran Bapak Ibu dalam pengadaan kebutuhan sekolah, ya. Jadi kita sebagai akunnya, pengoperasian, kemudian melakukan pembelian, bertanggung jawab atas pelaporan, ya, perencanaan pengadaan, membantu pembuatan laporan, membantu perencanaan entry data, ya. Entry data, ya, termasuk, ya. Kemudian mengikuti peraturan pemerintah pusat, ya. Apa alasan utama sekolah Bapak Ibu menggunakan Siplah, ya, dalam pengadaan kebutuhan? Utama, ya, kita mengikuti pemerintah pusat, ya. Kemudian barang apa yang biasanya Bapak Ibu beli di Siplah? Kita ada kemarin tuh buku, kemudian laptop dan printer, dan alat-alat TIK lainnya. Kemudian kalau TK kita jarang, ya. Kemudian beli jasa listrik itu jarang. Kemudian buku, barang apa yang biasanya di sekolah Ibu beli langsung, ya, di rekanan langsung, misalnya kita buku, ya. Kemudian, ya, seperti ini.
Kemudian apa alasan Bapak Ibu jarang menggunakan siplah? Di sini yang harus yang mungkin akan di ini ya. Kenapa banyak sekali ada sekolah yang tidak menggunakan ataupun jarang menggunakan siplah? Susah pakai siplah karena ada kendala ketika mencoba. Iya juga. Kemudian tidak semua pengadaan bisa dilakukan di siplah. Iya juga. Kemudian tidak yakin dengan kualitas barang di siplah, tidak bisa dicek. Bisa juga. Kemudian tidak ataupun tidak ada rekanan langganan yang ada di siplah ya. Kadang-kadang ada apa namanya, maksudnya langganan kita tapi dia tidak ada di siplah. Kemudian lebih sering menggunakan pembayaran tunai atau uang cash ya, kita sering seperti itu. Kemudian kurang aman untuk belanja di siplah. Kalau kurang aman iya juga, cuman tapi sejauh ini masih aman selama akun Dapodik kita tidak disalahgunakan. Kemudian memilih untuk belanja di rekanan yang dipercaya saja ya. Kemudian jaringan internet tidak, kemudian susah melakukan perencanaan dan jika belanja pakai siplah. Harus menunggu barangnya dikirim ya. Ini otomatis kita harus menunggu. Kemudian kurang mengetahui manfaatnya. Ya. Kalau manfaatnya kita sudah sosialisasi dan tim Kemdikbud juga sudah sosialisasi dan kita sudah pahami tentang masalah siplah ini ya. Jadi sesuaikan dengan pilihan teman-teman sendiri ya. Kemudian apakah sekolah Bapak Ibu pernah mengalami hal-hal berikut ini ketika menggunakan siplah? Susah cari barang yang dibutuhkan, kemudian susah cari penjual yang diinginkan, pembayaran tidak berhasil kekirim ke penjual atau tidak terverifikasi, kemudian pembayaran ke pengiriman barang lama, pembayaran ke penjual makan waktu yang lama, penjual yang saya inginkan tidak ada di siplah ya. Kemudian barang yang saya inginkan tidak dijual siplah, ini kadang-kadang ada seperti itu. Kemudian dokumen administrasi yang saya butuhkan tidak bisa disiapkan ya. Ini tergantung dengan penjual yang pernah Bapak Ibu alami ya. Ongkos kirim di siplah terlalu mahal, penjual di siplah tidak bisa dihubungi, harga barang lebih mahal dari toko langganan ya, tidak bisa membatalkan pesanan. Kadang-kadang ini ada juga masalah kita ya, tidak bisa membatalkan pesanan ya juga ya. Kita di siplah saya pernah mengalami itu, tidak bisa melakukan pembatalan pesanan kalau pesanan itu sudah dipesan. Kemudian penjual di siplah hanya menerima non tunai transfer, sedangkan kami harus pakai tunai ya. Ya, jadi kadang kita harus pakai tunai, dia ya kita maunya tunai ya langsung maksudnya. Dan ini transfer terlalu beresiko kalau menurut saya. Kadang-kadang nanti ada ya terkirim dan sebagainya ya. Urus pajak jadi lebih sulit ya juga. Kemudian sulit membuat laporan enggak ya. Oke, kemudian kalau memang tidak ada pilihan di atas bisa pilih tidak pernah mengalami ya. Kemudian di pilihan ke-9 susah cari barang yang dibutuhkan, iya juga. Kemudian oh ya, saya bacakan dulu ini. Pilihlah 3 hal yang menurut Bapak Ibu menghambat proses pengadaan ataupun menjadi kendala bagi sekolah ketika menggunakan siplah. Ya, ketika kita menggunakan siplah, pilihlah 3 hal yang memang menurut kita itu menghambat proses pengadaan barang dan jasa ketika menggunakan siplah ya. Kadang-kadang barang yang kita cari itu kadang-kadang tidak ada di siplah tapi ada di offline-nya ya. Saya pilih yang pertama. Kemudian penjual yang saya inginkan tidak ada di siplah, barang yang saya inginkan tidak dijual di siplah ya. Kadang-kadang ada barang yang tidak dijual di siplah, kemudian tidak bisa membatalkan pesanan. Penjual di siplah hanya menerima non tunai, urus pajak lebih sulit ya. Saya pilih berarti ini satu, pajak satu, karena kalau masalah pajak ini kurang edukasi kita dari Kemdikbud juga ya. Kemudian barang yang saya inginkan tidak dijual di siplah. Nah, 3 hal ini saya pilih aja. Kemudian apakah yang ada, kalau memang ada yang lain silakan nanti ya klik tidak ada kendala, ataupun ada kendala nanti sebutkan di sini ada pilihannya ya. Kemudian apakah ada keuntungan yang dirasakan ketika menggunakan siplah? Ya, itu benar, mudah sekali. Kemudian bisa dilihat harga barang untuk bikin arkas, mempermudah pelaporan ya. Oke, fitur negosiasi membantu sekali ya. Barang yang diinginkan dibeli lebih mudah didapat, dicari di siplah. Dokumen administrasi sudah tersedia. Oke, ini saya setuju. Kemudian bisa dibayar non tunai ya, atau transfer. Pengiriman barang cepat ya. Tidak ada keuntungan. Oke, saya pilih itu aja. Kemudian dari daftar kendala saat pengadaan kebutuhan sekolah di bawah ini, mana yang pernah dialami ya. Jadi yang
poin 11 ini yang pernah dialami oleh satuan pendidikannya ya. Dana bos atau reguler yang telah turun membuat harus hutang ke rekanan, itu biasanya seperti itu. Kemudian dana bos telah turun hingga harus mencari sumber dana lainnya, kita sering seperti itu. Kemudian dana bos daerah telah turun, jadi kalau daerah ini kita nggak pakai lagi ya. Kemudian beban administrasi yang banyak ketika perencanaan pengadaan, beban administrasi yang banyak pelaporan setelah pengadaan, kebingungan saat melakukan perencanaan pengadaan. Kemudian kendala pengadaan lainnya, kendalanya ada biasanya gitu ketika transaksi ya, milih barang. Jadi saya pernah mengalami seperti ini sehingga harus telepon CS-nya karena kemarin itu ada di satu platform ya, saya tidak bisa membatalkan pesanan langsung ketika sudah mengklik barang tersebut ya. Akibatnya harus telepon CS dan sebagainya. Jadi tidak ada menu batalkan di situ. Ya, transaksi tidak bisa di cancel setelah membeli barang. Oke. Kemudian pilihlah 3 hal yang menurut Bapak Ibu akan membantu sekolah ketika ingin belanja kebutuhan sekolah. Tidak perlu lagi ke ATM, langsung membayar. Oke, itu saya setuju. Kemudian bisa bayar tunai, mendapatkan bantuan jika dana bosnas atau bos reguler, beban pelaporan yang diinginkan, bebas biaya non tunai atau transfer untuk pembayaran jasa atau honor. Oke, sejauh ini seperti itu ya. Apakah Bapak Ibu memiliki masukan terakhir apakah Bapak Ibu memiliki masukan terakhir mengenai siplah ya? Kalau siplah, kalau menurut saya sih mohon edukasi kembali ya. Nah, berapa usia Bapak Ibu? Berapa lama Bapak Ibu bekerja di sekolah? Kemudian di sini Bapak Ibu silahkan menjawab ya, berapa usianya, kemudian berapa lama di sekolah, kemudian perannya seperti apa ya. Jadi di sini bisa diisi juga oleh operator sekolah, tapi sejauh saya mengetes login ya, ini hanya bisa diakses oleh kepala sekolah, karena ada kepala sekolah yang menjabat sebagai operator sekolah, dia menjabat sebagai guru ada, menjabat operator sekolah ada, bendahara juga ada ya. Karena ada semuanya seperti ini, ada juga seperti itu ya. Saya di sini karena menjawab punya kepala sekolah, kita klik lainnya dan di sini kita buat kepala sekolah. Oke. Apakah Bapak Ibu bersedia dihubungi lebih lanjut oleh tim ketika studi ada studi lanjutan? Oke, siap ya. Kita dihubungi langsung. Nah, kemudian kita pilih ini dulu ya, berapa lama bekerja di sekolah. Jadi kita sudah lama bekerja sekolah, jadi mulai dari guru ya, TMT jadi guru, kemudian berapa usia Bapak Ibu dah. Kalau memang teman-teman nanti mengisi survei ini dari kepala sekolah ataupun yang lainnya, ini kalau berapa lama ya, dia mulai dari guru ya, kapan. Kalau memang dia diangkat jadi kepala sekolah baru 1 tahun ataupun yang lainnya ya terserah ya, isikan di sini ya. Oke, kita sudah berada di penghujung ya, teman-teman bisa mengisi di sini usianya, kemudian berapa lama di sekolah ya. Berarti kalau memang dari CPNS ataupun pengangkatan pertama ya silahkan diisi. Kalau memang lagi honor ya pertama honor ya, untuk berapa lama di sini. Kemudian perannya ya, kalau memang tidak ada pilihannya di sini klik lainnya, kemudian sebutkan ya, misalkan di sini nggak ada pilihan kepala sekolah, kita sebutkan kepala sekolah. Dan di sini diisi kalau memang bersedia ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini dia ya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk survei ini ya. Kita klik pratinjau. Nah, jadi ini pilihan-pilihan kita ya. Kemudian maksudnya pratinjau ya, disuruh lihat lagi lah pilihan-pilihan kita ya. Nah, kalau memang sudah, kita klik lagi setuju, oke. Nah, terima kasih telah menyelesaikan survei ini. Nah, dengan berakhirnya pengisian survei ini dan cara-caranya serta clue-clue yang sudah saya sebutkan tadi, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Jadi ini tidak akan berpengaruh terhadap kinerja ataupun pengaruh ke satuan pendidikannya. Jadi
sesuai dengan apa yang dialami oleh satuan pendidikannya diisi ya. Ini hanya survei. Dan kalau soal wajib, saya tidak bisa menjawab ini wajib ya, tapi ini terkesan dengan ya, kalau bahasa lainnya sunat ya, apabila dikerjakan ya baik, kalau memang tidak dikerjakan ya tidak apa-apa. Jadi seperti itu ya. Jadi ini hanya survei, tapi baiknya bagi yang sudah menggunakan ya, siplah ya, ataupun pernah menggunakan siplah, baiknya mengisi ya. Saya sarankan mengisi, karena ini nanti akan ada pengembangan ataupun kebijakan lain terhadap siplah ini, dan ini adalah evaluasi Kemdikbud terhadap sistem informasi pembelajaran sekolah. Jadi seperti itu ya. Oke, demikian video dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan membantu. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.